lagi yang lebih hebat daripada itu. Buah hati belayan jiwa dicium, dipeluk, dicinta oleh ayahanda Ya'qub alaihi salam. Tapi kemudian ujian itu datang. Ya wahai ayahku, inni ara fil manam, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Aku melihat ada 11 bulan bintang. Lalu kemudian matahari dan rembulan bersimpuh sujud kepadaku. Ra'aituhum li sajidin. Aku tengok mereka sujud kepadaku. Apa kata Ya'qub kepada Yusuf? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan membuat tipu daya. Kalau yang membunuh kita orang lain sakit tapi tak terlalu menyakitkan. Ini yang menipu daya ni siapa? Ikhwatika, saudara kandung. Ayah, ya, boleh kami bawa adik kami bermain berlari-lari ke gurun pasir? Bawalah. Mereka bawa. Apa yang mereka lakukan? Mereka masukkan ke dalam fi ghayabatil jubb, dalam sumur, dalam perigi yang dalam tak berair. Setelah itu mereka pun pulang dengan membawa darah bidamin kazibat, darah palsu, darah kambing yang mereka sapukan ke baju. Lalu mereka katakan, manakala kami bermain, kami tinggalkan adik kami tersayang Yusuf, lalu kemudian serigala menerkapnya dan kami tak dapat menyelamatkannya. Tengoklah ayah menangis Ya'qub alaihi salam sampai kering air matanya, buta dia. Adakah yang lebih hebat daripada berpisah dengan anak Nabiullah Ya'qub alaihi salam? Tapi Allah punya rencana lain. Allah ingin angkat derajat Yusuf alaihissalam. Kalau ada orang mengatakan derajat engkau diangkat dari atas tanah ke atas langit, biasa. Yusuf diangkat Allah bukan dari atas tanah, tapi dalam sumur yang lebih rendah daripada tanah. Diangkat Allah menjadi apa? Prime Minister di negeri bernama Egypt, Mesir, Kahirah kata orang sekarang. Diangkat Allah menjadi khazain, khizanah, penjaga perbendaharaan negeri Mesir. Allah angkat derajatnya Yusuf alaihi salam. Sampai-sampai ujian itu tak pernah berhenti. Bersaudara kandung, saudara kandung mencampakkan dia ke dalam, masuk ke dalam penjara. Orang di penjara pula pun lupa kepada niat saat untuk menceritakan, nanti kau ceritakan tentang aku. Ya, kawan di penjara itu pun lupa. Maka apa maknanya? Jangan bersandar kepada saudara, sayang saudara ada berada. Kalau tak kerana musim padi, takkan burung tempua bersarang rendah. Ada burung, dia sarang dia selalu tinggi ke atas pokok kelapa, tapi bila musim padi tiba, dia turun ke bawah. Kenapa? Karena ada buah padi. Begitulah sayang bersaudara, ada berada. Kalaulah tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Sayang ibu sepanjang jalan, sayang saudara ada berada, sayang ayah di simpang jalan. Mengapa disebut sayang ayah di simpang jalan? Sebab bila emak kita mati, dia akan berbelok ke simpang yang lain. Yusuf alaihi salam merasakan bagaimana sayang bersaudara, sampai akhirnya keelokan rupa paras yang handsome itu pun juga menjadi ujian. Mengapa? Imra'atul azizi turawidu fataha. Istri tuan menteri raja suka kepada anak muda. Sampai fitnah itu datang, dia tarik dari belakang. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Manakala Zulaika ingin kepada dia, dia pun juga ingin kepada Zulaika. Laula an raha burhan, kalaulah bukan karena tampak burhan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah datang, lalu kemudian Allah selamatkan dia sampai dia katakan as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Kalau begini hidup ya Allah, lebih baiklah aku dalam penjara. Di dalam penjara dia merenung kembali sampai masanya Allah melepaskan dia. Anak-anak muda di kota membicarakan, Tuan Raja punya istri suka kepada anak muda bernama Yusuf.
maka mereka diberikan buah-buahan. Apa kata perempuan-perempuan itu? Qata'na aydiyahunna, mereka bukan memotongkan pisau ke buah yang di tangan. Aydiyahunna, tangan mereka yang mereka potong saat melihat Yusuf. Apa kata mereka? Ma hadza illa malakun karim, yang kami pandang ini bukan manusia tapi malaikat yang agung dan mulia. Marahkah Yusuf kepada saudara-saudaranya yang dulu mencampakkannya ke dalam sumur tua? Tidak. Dia tersenyum. Dia ambil cawan, dia masukkan ke dalam beg kis yang ada pada saudaranya. Musim kemarau, ayah mereka berpesan, udkhulu min abwabin mutafarriqah, pergilah kalian ke Mesir, udkhulu Misra insyaallah aminin, nanti kalian cari gandum karena musim kemarau panjang. Manakala mereka datang ke Mesir, lalu kemudian Yusuf tahu inilah saudaraku, ilham dari Allah. Bagaimana caranya? Salah seorang dari mereka mesti ditangkap karena sudah mencuri cawan daripada emas. Lalu kemudian ayahnya mesti datang untuk menjemput. Maka ketika itu kata Yusuf alaihissalam, bawakan bajuku ini, berikan kepada Yakub. Belum lagi baju Yusuf datang, apa kata Yakub? Inni la ajidu riha Yusuf, aku mencium bau Yusuf. Begitu sayang seorang ayah kepada anak. Jangankan parfum minyak wanginya, baunya pun tercium oleh ayah. Inni la ajidu riha Yusuf. Apa sebenarnya yang ingin diceritakan Allah dalam Al-Quran itu? Faqsusil qasasa ya Muhammad, ceritakan kisah-kisah itu kepada umatmu, la'allakum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka mau berpikir. Saat membaca cerita Yusuf yang muda-muda, yang handsome-handsome, berpikir ternyata handsome pun banyak juga ujiannya. Apalagi tak handsome? Yang punya anak memikirkan tentang Yakub. Oh, ternyata begitu pula Yakub. Namanya 4 kali pula kita sebut tadi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mengapa nama dia yang disebut? Kerana bapa daripada Nabi-Nabi sampai kepada Ibrahim alaihissalam. Yahudi mengagungkan Musa, Nasrani mengagungkan Isa, Muhammad mengagungkan Islam, mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga nasab bertemu pada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak bernama Yakub, Yakub punya anak bernama Yusuf, Yusuf punya saudara bernama Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi, Yeus. Muhammad SAW bukan dari jalur ini, tapi dari jalan yang lain. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana Abdullah, ana Abdul Muttalib, ana Hashim, ana Abdi Manaf, ana Qusay, keturunan Kilab Lu'ay Fihir, cucu cicit Adnan, anak kandung, anak keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Maka kita sebut nama dia kerana bertemu 3 nasab, Muhammad, Isa, Musa, pada satu titik yang terdekat adalah Ibrahim alaihissalam. Walaupun bila kita naik ke atas, kita pun semua adalah keturunan Nabi, yaitu Nabi Adam